langsung aja untuk share screen-nya. Semoga nanti apa yang saya sampaikan bisa ditanggapi dengan baik, bisa interaktif, kemudian bisa saling sharing lah gitu. Oke, screen saya udah kelihatan ya teman-teman ya. Sudah, Mas. Aman. Oke, sorry, saya slideshow dulu. Oke, untuk yang pertama, nanti saya akan bahas tentang overview snack video untuk UMKM seperti apa, kemudian marketnya snack video di Indonesia seperti apa, dan ada sedikit showcase dari para pelaku advertiser atau campaign-campaign yang sudah running, winningnya seperti apa. Nah, di sini 54% UMKM adaptif menggunakan media atau platform digital untuk meningkatkan penjualan. Jadi ada 51% order meningkat nih di platform e-commerce. Nah, riset ini juga dikeluarin oleh survei dari Sea Insight. Nah, 50% order itu datang dari video streaming seperti short video platform seperti yang Snack Video punya, kemudian platform-platform lainnya. 49% memanfaatkan streaming platform untuk kursus online. Nah, ini seperti webinar yang kita jalankan sekarang ini sebenarnya juga menjadi salah satu penetrasi platform digital untuk UMKM itu sendiri. Nah, kemudian ada 45% meningkat nih aktivitas di media sosial. Jadi kalau dulunya UMKM itu promosi manual seperti itu ya. Nah, sekarang promosinya sudah melalui media-media digital, baik itu short media platform ataupun platform-platform media sosial lainnya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang usernya Snack Video. Usernya Snack Video itu ada 43 juta saat ini monthly active usernya. Nah, user ini tersebar hampir di seluruh kota di Indonesia, utamanya di Jawa Barat dengan 17,2%, diikuti Sumatera, Jawa Timur, dan Jakarta Raya. Jakarta Raya itu Jabodetabek di 12,7%, dan hampir 10%-nya di daerah Jawa Tengah, sisanya ada di Indonesia bagian timur. Nah, di sini menunjukkan bahwa usernya Snack Video ini cukup menyebar gitu ya. Jadi tidak hanya terkonsentrasi di kota-kota besar saja seperti Jakarta atau ibu kota provinsi gitu, tapi juga tersebar dari mulai Sumatera, Jawa, dan Bali. Nah, dari kategori yang ada di Snack Video, kategori atau produk-produk kategori industri gitu ya, dari SMB atau teman-teman UMKM punya yang ngiklan di Snack Video itu terbagi ke dalam beberapa kategori. Di antaranya ada fashion, produk-produk skincare dan beauty, produk-produk herbal atau Nutra, kemudian produk Nutra Aprodisiak atau kalau teman-teman Imbas tuh sebutnya penguat stamina atau bahkan ada yang bilang namanya istilahnya oles-oles seperti itu sangat welcome di Snack Video. Kemudian ada produk F&B, personal care, dan home appliance. Jadi cukup beragam untuk teman-teman yang punya fokus industri atau oh saya bidangnya di UMKM di fashion, saya bidangnya di memang produk-produk herbal. Nah, di Snack Video eh, ceruknya atau marketnya masih sangat luas. Kita ke next slide. Di sini ada beberapa UMKM atau teman-teman SMB yang sudah running terlebih dahulu di Snack Video. Ada kalau kita lihat di sini Kidis itu fashion anak-anak, kemudian Aibus itu herbal untuk mata, kemudian ada Etawalin, Zimuno, produk-produk herbal juga, Etawalin itu susu Etawa, produk-produk SMB, kemudian ada juga Rube, kemudian ada Macaroni Joss dari F&B dan banyak lainnya. Namun di sini rata-rata teman-teman advertiser menggunakan performance campaign. Nah, selain itu juga Snack Video juga membantu teman-teman UMKM untuk proses brandingnya nih melalui digital advertising service. Kemudian ada short video making. Jadi teman-teman kalau butuh kreatif, saya nih punya produk gitu ya, saya udah punya kreatif ABCD dirasa kurang gitu.
Karena kan memang untuk bikin landing page, bikin iklan atau campaign, salah satu faktor utamanya adalah kreatif yang dibuat. Nah, teman-teman juga bisa nanti berkolaborasi dengan Akademi, bisa memanfaatkan konten kreator yang ada di Snack Video. Nah, ada juga nanti KOL marketing dibantu juga sama teman-teman Akademi dan Snack Video. Selanjutnya, kita akan ngobrol sedikit tentang market snack video di Indonesia seperti apa. Dari usernya nih ya, secara umum di riset dari statistik tahun 2022, user di Indonesia itu menghabiskan user snack video itu menyumbang sepertiga dari total waktu yang mereka habiskan di media sosial. Jadi kalau in total user di Indonesia itu hampir 200 menit mereka menggunakan media sosial. Nah, sepertiganya itu dari snack video atau usernya snack video, yang mana rata-rata 1 jam setiap harinya. Nah, kalau kita ke lebih spesifik lagi, ngelihat usernya ini ngelihatnya platform apa aja sih, media sosial seperti apa sih gitu. Kalau kita bicara ke short video platform, di Indonesia saat ini kurang lebih ada 4 pemain ya, 4 pemain besar. Ada TikTok dengan TikToknya, kemudian Snack Video dengan diikuti sama Instagram dan juga YouTube Short. Nah, di sini bisa dilihat angkanya. Snack Video menduduki posisi kedua dengan 24% data rata-rata pengguna harian. Ini menunjukkan bahwa meskipun Snack Video hadir belakangan, tapi usernya sangat aktif, sangat kontribut dan menghabiskan waktu yang cukup lama gitu ya. Screen time-nya cukup lama, sehingga ini menunjukkan usernya ini memang sangat-sangat menikmati konten atau kreator-kreator yang ada di Snack Video. Tentunya kembali, faktor kreatif akan menjadi ujung tombak atau salah satu poin penting ketika teman-teman advertiser menjalankan kampanyenya di Snack Video. Kita ke slide selanjutnya, di mana demografik usernya Snack Video itu seperti apa, di mana pengguna perempuan dan pengguna laki-laki ini cukup berimbang ya, antara lain pengguna perempuannya di angka 45%, kemudian diikuti laki-laki di angka 55%. Nah, untuk device-nya sendiri itu hampir seluruhnya menggunakan Android. Nah, ini juga menunjukkan nanti beberapa faktor tadi ketika kita ngomongin usernya ada di mana sih, ternyata usernya ada di daerah gitu kan, atau di kota-kota tier 2 tier 3 yang mana mereka secara penggunaan perangkat memang lebih sering menggunakan Android atau perangkat pilihannya lebih Android. Kenapa? Karena ya user-user yang lebih menggunakan platform atau mobile seperti Mac atau iOS itu biasanya di kawasan kapital atau di ibu kota. Nah, dari usianya sendiri, Snack Video juga sangat menarik nih. 37 sampai 50 tahun usia user Snack Video itu 50%-nya mendominasi gitu dari semua yang ada di Snack Video. Ini menunjukkan bahwa usernya Snack Video itu sudah memiliki paling tidak 3 hal. Pertama, secara ekonomi, usernya Snack Video sudah matang, sudah mandiri, gitu, sudah berdikari. Artinya secara pendapatan sudah cukup cukup kuat gitu ya. Kemudian secara kebutuhan, user di usia 30 sampai 50 tahun sudah memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus yang mana mereka harus penuhi, dari mulai kebutuhan kesehatan, kebutuhan stamina, kebutuhan tersier maupun sekunder, mereka sudah mulai ingin memenuhi di sana karena secara ekonomi mereka sudah mulai matang. Kemudian yang ketiga adalah user-user ini secara general sudah memiliki kemampuan daya beli, sudah memiliki keputusan untuk bertransaksi. Jadi kalau umur-umur misalnya di angka 20 tahun ke bawah biasanya masih menimbang-nimbang nih untuk membeli sesuatu karena mereka masih consider membanding-bandingkan, kayaknya saya belum perlu banget nih gitu. Tubuh saya masih oke kok, saya masih bisa seperti ini seperti itu gitu. Tapi kalau di usia yang 37 sampai 50 tahun, kemampuan logiknya untuk memutuskan, oh ini saya perlu ini, saya punya uang segini, saya punya budget segini, sepertinya cukup untuk kebutuhan saya akan beli. Nah, itu jadi salah satu faktor juga yang menunjukkan bahwa usernya Snack Video ini sangat aktif di media sosial, tap in di handphonenya atau screen time-nya cukup bagus, kemudian juga daya belinya juga cukup bagus. Nah, selanjutnya kalau kita ngomongin lagi usernya Snack Video, di usia 18 sampai 24 itu ada 19%, kemudian di usia 25 sampai 36 itu ada di 30%. Nah, ini bisa dibilang adalah usia-usia yang sedang menemukan jati diri gitu kan. Teman-teman atau user-user Snack Video ini juga bisa mengakomodir produk-produk yang misalnya fashion, produk-produk yang lebih
lebih ke anak muda. Macaroni Joss tadi yang saya bilang, produk-produk F&B seperti itu kan cemilan-cemilan biasanya teman-teman yang usianya di angka muda-muda gitu ya, di 18 tahun sampai 25 sampai 36 tahun, mereka lebih cenderung ke sana gitu ya. Jadi pengennya terlihat dengan pakaian modis, dengan gaya fashion yang terbaru, mengikuti tren di media maupun tren yang ada saat ini. Jadi usernya snack video itu cukup beragam kalau dilihat dari sisi usianya. Ini juga menunjukkan tadi menguatkan data bahwa usernya Snack Video udah punya daya beli, usernya Video mengcover berbagai macam kategori produk yang ada di Snack Video itu sendiri, produk atau industri UMKM. Nah, kalau kita ngelihat juga apa sih yang usernya Snack Video tonton gitu ya, favoritnya tuh apa gitu. Nah, dari top 10-nya ini kita ada film dan TV di mana cuplikan-cuplikan film atau teaser, cuplikan-cuplikan sinetron, kemudian ada komedi dan acara-acara fun yang bersifat menyenangkan, menghibur, entertaining gitu ya. Itu juga menempati posisi di angka 223 juta ke atas gitu views-nya. Kemudian live record gitu ya, itu ada juga kita kita itu ada streamer. Jadi usernya Snack Video bisa menikmati nih para kreator yang fokus jadi streamer. Biasanya streamer ini aktif di malam hari karena kan kalau siang pada kerja gitu. Nah, streamer biasanya mulai mulai aktif itu di jam 8, jam 9 sampai dini hari itu. Biasanya sampai peak-peaknya jam segitu. Nah, teman-teman nanti yang bisa ingin memanfaatkan momen itu, traffic yang ada pada saat itu boleh banget nanti teman-teman bisa langsung ke Fendrik atau Mas Dimitri di sini nanti bisa connect langsung melalui Akademi untuk oke, saya punya produk kayaknya cocok dengan platformnya Snack Video, dengan usernya Snack Video, boleh langsung tap in. Nah, kemudian juga ada konten-konten berita, makanan, entertainment, agama. Nah, ini juga menarik nih, konten-konten religi. Kita kan sebentar lagi Ramadan. Nanti di akhir-akhir slide aku akan ada sedikit sharing insight tentang Ramadan di Snack Video di tahun 2022 dan 2023. Campaign-nya seperti apa sih, perubahan usernya, behavior-nya seperti apa, nanti juga ada. Oke, kita move ke next slide. Di sini ada menunjukkan tadi antusiasme belanja user Snack Video. Nah, tadi kan saya bilang tuh user dengan usia-usia segini sudah mampu memutuskan, sudah punya spending power, sudah punya kebutuhan. Nah, ini relate dengan data berikut di mana ketika Snack Video melakukan survei terhadap usernya, 50% penggunanya itu melakukan belanja online setidaknya 2 kali sebulan. Artinya apa? Dalam 1 bulan nih misalnya saya usernya Snack Video, paling tidak saya itu check out 2 kali gitu dalam sebulan. Nah, kemudian 45%-nya menghabiskan waktu lebih dari 30 menit per hari. Jadi kalau saya nih ya sebagai usernya Snack Video, selain check out 2 kali sebulan, saya juga dalam sebulan atau sehari, sorry, itu rata-rata menghabiskan 30 menit nih untuk scroll-scroll produk-produk yang ada di marketplace atau e-com. Nah, kemudian 21%-nya juga lihat-lihat aja nih konten-konten video. Jadi konten-konten video yang terkait dengan e-com biasanya kan ada affiliate, kemudian ada yang review-review produk, kemudian diarahin ke e-com. Nah, seperti itu juga meningkat nih di angka 21% kontribusinya. Nah, produknya apa sih yang mereka belanja gitu ya? Checkoutnya apa sih? Yang dilihat apa sih sama usernya Snack Video? Kalau kita tarik 5 teratasnya, pertama clothes dan shoes atau pakaian dan sepatu itu ya fashion gitu ya. Seperti tadi dibilang di atas kategori fashion memang di mana-mana selalu di bagian atas gitu ya, kebutuhan akan pakaian gitu. Nah, kemudian disusul ada kebutuhan fashion accessories, lebih ke kayak pernak-pernik fashion seperti itu. Mungkin ya teman-teman yang cewek tadi kan kalau saya mention di usia 18 sampai 35 tahun di mana user-user yang masih muda mengikuti fashion, nah biasanya cenderung membeli produk-produk seperti ini nih, produk anting lah, aksesoris, kacamata, dan sejenisnya. Kemudian ada produk 3C, itu lebih produk elektronik, handphone, Bluetooth, TWS dan sebagainya. Kemudian ada top 5 di groceries personal care, itu kebutuhan yang sifatnya sehari-hari, FMCG ya, habis dipakai, kebutuhan personal care dan lainnya. Kemudian yang terakhir, nah ini juga menarik juga karena ternyata produk-produk herbal juga masuk ke kategori top 5 di mana tadi saya sebutkan juga untuk usia yang 37 sampai 50 tahunan gitu ya. Mungkin udah mulai rematik, udah mulai pegel-pegel gitu ya, butuh asupan-asupan suplemen. Nah, ternyata juga benar gitu. Yang di check out masuk top 5-nya adalah produk-produk herbal yang memang menjadi produk-produk solusi untuk kebutuhan usernya Snack Video itu sendiri.
Nah, kita lanjut ke showcase. Di sini ada produk fashion accessories. Jadi ini produknya kacamata ya. Kampanyenya jalan di bulan Mei dan Juni. Untuk tipe iklannya, klien kita satu ini menggunakan performance ads yang mana always on. Dari campaign yang dijalankan, mendapatkan impresi hampir 22 juta dengan CPM di angka 4.200. Kliknya di 235.000 dengan CPC di Rp540 saja nih. Nah, konversinya juga cukup bagus di angka 20.000, hampir 20.000 dengan average cost per konversinya 9 ribuan aja. Yang menarik dari campaign ini atau dari case study ini adalah selain dapat traffic, dapat CPA yang make sense gitu ya buat teman-teman yang ngiklan, juga dapat voucher snack video untuk bisa digunakan kembali beriklan nih sebesar 21 juta. Nah, nanti gimana sih caranya kok bisa dapat voucher? Nanti akan ada slide-nya. Yang kedua, ini ada case study juga fashion, produk kaos gitu ya. Nah, kampanye di bulan Mei dan Juni menjalankan tipe campaign yang sama, performance ads dan always on. Dari sini advertiser dapat 6 juta impresi dengan CPM-nya di 5.700, dapat kliknya di 56.600 dengan CPC-nya di angka Rp608, Rp680. Konversinya di angka 8.465 dengan average cost per konversi di angka 5.375. Advertiser juga dapat cashback kredit ads sebesar 5.460. Nah, ini juga dapat kredit ads nih. Nah, yang ketiga ada produk skincare, produk beauty. Jadi kampanyenya di bulan Mei dan Juni juga menjalankan performance ads always on juga. Impresinya cukup tinggi di angka hampir 14.200 ya, impresi dengan CPM-nya di 8.291. Kliknya di 191, CPC-nya di 711, konversinya di 16.400 dengan average cost-nya per konversi di bawah Rp8.000. Nah, vouchernya cukup besar, hampir 15 juta yang diterima sama advertiser di bulan Juli atau di 1 bulan setelah kampanyenya. Nah, ini yang paling menarik dari produk skincare, ini produk shop ya, beauty shop, ngejalanin campaign di bulan Mei dan Juni dengan tipe yang sama, performance ads dan always on. Impresinya cukup besar di 356 juta dengan CPM di angka 4.200 dengan kliknya hampir 3.000 klik dan CPC Rp540. Konversinya di 357.000 dengan average cost-nya di 11 ribuan. Nah, yang menarik di sini adalah kalau kita lihat angkanya cukup signifikan ya, 424.600 sekian ribu voucher credit ads yang diterima di bulan Juli. Nah, kebayangkan si advertiser ini dapat vouchernya aja segini banyaknya nih. Artinya dia spending cukup besar, kemudian karena spendingnya besar sudah bisa dipastikan campaign-nya berjalan dan leads yang didapat juga sangat bagus, CPA-nya maksimal gitu. Kenapa seperti itu? Karena nggak mungkin dia spend segitu banyaknya gitu kan. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, voucher tadi seperti apa sih gitu ya. Mumpung ini masih ada di bulan Maret, jadi kita Q1 di periode Q1 ini untuk user baru, setiap penggunaan atau spending budget dari teman-teman advertiser yang mana dalam 1 bulan itu dapat $1.000 gitu ya, akan langsung dapat voucher senilai Rp500, 500.000 yang $500 yang langsung bisa digunakan di bulan berikutnya. Nah, untuk teman-teman existing, jadi gini, ketika bulan pertama nih sebagai new client saya langsung dapat voucher new client ya selama 1 bulan yang bisa dipakai di bulan berikutnya. Nah, bulan setelahnya sebagai existing user, teman-teman juga bisa berkesempatan untuk dapat voucher yang kedua nih atau yang seterusnya. Jadi kita vouchernya per kuartal. Ada voucher existing client di mana persentasenya mulai dari 12% sampai 22% voucher. Artinya apa? Makin besar spendingnya, makin gede voucher yang didapat. Nah, di sini juga teman-teman kan pasti consider ya, teman-teman SMB kan kalau sekarang Indonesia pun lagi menggencarkan pajak seperti itu. Nah, ini sebenarnya kalau teman-teman lihat pajak di Indonesia kan kalau nggak salah di 11% PPN tuh. Ini bisa nutup nih kalau hitung-hitungan, wah lumayan nih angka segini hitung-hitungnya gantinya bayar pajak gitu. Kalau teman-teman consider terhadap pajaknya. Oke, kita move ke Ramadan Insight. Atau Kak Ulan ini akan ada sesi tanya jawab dulu atau nanti setelah sesi via chat aja?
Nanti setelah Mas selesai presentasinya mungkin kita langsung, Q&A Oke, ya. Buat oke. teman-teman yang selama Mas Angga lagi menjelaskan terus ingin ada yang ditanyain, boleh langsung ketikin di kolom Q&A. Jadi nanti bisa langsung dijawab ketika sesi Q&A-nya. Oke, oke, siap. Nah, untuk di eh, presentasinya aku lanjutin aja ya. Snack Video 2024 Ramadan Commercialization. Ini tadi yang saya bilang, Snack Video juga setiap tahunnya ada campaign-campaign Ramadan nih. Tentunya kita ngegerakin kreator-kreator kita untuk nantinya satu suara atau satu tema gitu ya di bulan Ramadan. Di mana Ramadan tahun 2024 ini kita ada big ID-nya atau tema besarnya itu adalah pasar Ramadan. Nanti teman-teman advertiser bisa ngelihat nih konten-konten yang banyak banget temanya tentang pasar Ramadan. Nah, produk-produk teman-teman yang bisa relate atau berkaitan dengan produk-produk Ramadan bisa banget nanti ngelihat insight-nya. Nah, Ramadan di tahun 2023 itu setidaknya kita tumbuh 71% total views-nya. Kemudian dari total video yang dihasilkan dari konten-konten kreator kita, seperti video yang ada di samping ini, sorry, seperti gambar tampilan screenshot video dari kreator kita di samping ini, tahun ini pulang adalah tema Ramadan tahun lalu, di mana ada konten kreator seperti pelawak ataupun ustadz-ustadz yang cukup terkenal, contoh nasional, dia bikin konten di snack video, sehingga meningkatkan video view tadi gitu kan. Produksi videonya pun juga drastis meningkat di 83% dari tahun 2022. User interaksinya, jadi ketika melihat konten yang menarik, ketika view-nya banyak gitu, interaksinya juga naik signifikan sebesar 50% dari tahun sebelumnya. Nah, lebih dalam lagi, kalau tadi kan saya sampaikan usernya Snack Video tuh screen time paling tidak 30 menit gitu ya. Di daily user spending-nya atau screen time-nya setiap harinya itu ketika bulan Ramadan naik 19 menit gitu dari hari-hari biasa. Nah, kalau kita breakdown lagi ke jam per jamnya gitu ya. Teman-teman kalau di sini lihat setidaknya kalau di hari biasa atau di luar bulan Ramadan itu gunungnya atau peaknya ada di dua periode nih. Pertama periode prime time jam makan siang sama periode prime time di jam makan malam atau jam pulang kerja. Nah, ketika di Ramadan nambah nih peaknya di bulan suci, tentunya teman-teman kan yang muslim menjalankan sahur gitu ya di antara jam 3 sampai jam 4. Nah, di sini bisa lihat angkanya naik signifikan, yang warna kuning cerah itu adalah peningkatan user di bulan Ramadan. Trafficnya sangat tinggi di jam-jam tertentu di bulan Ramadan, yang mana itu menambah juga screen time tadi seperti itu. Nah, kita ke slide selanjutnya, yaitu ada behavior selama Ramadan. Jadi kan trafficnya naik, usernya naik. Nah, mereka ngapain aja nih gitu. Pertama, yang sering muncul di top keyword itu adalah terkait dengan resep. Biasanya kan teman-teman atau mungkin ART atau keluarga baru atau ibu yang di rumah gitu ya, kepala dapurnya keluarga nih, biasanya nyari resep untuk berbuka, resep untuk sahur apa nih gitu ya, yang setiap hari tentunya pakai menu-menu yang variatif, yang berbeda. Ini jadi top search keyword yang ada di Snack Video. Kemudian konten-konten berita juga masuk ke dalam top keywordnya. Kemudian Ramadan outfit, persiapan buat Lebaran ya, baju gamis, baju Lebaran, outfit-outfit Lebaran nih itu mulai bertebaran di Snack Video. Begitu juga search keywordnya. Kemudian diiringi dengan quote-quote Islami, biasanya motivasi-motivasi dari teman-teman Ustadz atau bahkan kreator-kreator yang turut meramaikan suasana bulan Ramadan di Snack Video. Kemudian konten-konten musik terkait dengan sholawat, terkait dengan lagu-lagu religi, itu juga naik ketika ada di Snack Video di bulan Ramadan. Nah, ini juga relevan dengan trendingnya. Jadi selain top keyword di top search keywordnya, juga relevan dengan top trending topik nih, konten-konten berita tadi atau kreator-kreator yang bikin scripted drama atau kita sebutnya sinetron snack gitu ya, mini variety show, itu juga masuk sebagai top trending nih. Kalau teman-teman ngelihat ya, ibu-ibu kita gitu ya di rumah
lebih seneng kan biasanya nonton sinetron-sinetron kayak sinetron yang di TV-TV nasional gitu. Nah, biasanya sinetronnya kan dramanya mendayu-dayu gitu ya, sangat mendramatisir ceritanya, kemudian audionya juga sangat wow gitu ya. Nah, itu diadopsi sama kreator-kreator snack video menjadi sinetron snack gitu, yang mana dengan originalnya kreator-kreator ini nggak pakai artis yang wah gitu ya, tapi memang bener-bener kreator-kreator organik yang seneng deh bikin drama-drama nggak kesampean jadi sutradara gitu ya. Biayanya besar kalau kita bikin skrip kemudian kita kirim PR banget nih. Nah, teman-teman dari kreator ini bikin yang simple, menurut mereka oke, proper, ceritanya menarik dan mengadopsi gaya berceritanya, gaya angle-angle-nya sinetron yang ramai di TV-TV nasional itu ditampilkan dalam vertical screen yang ada di Snack Video. Ini juga menjadi trending topik di Snack Video itu sendiri. Nah, kalau teman-teman yang punya brand nanti ya, udah punya produk nih, saya mau udah lumayan scale up nih, oke waktunya branding, boleh tuh nanti connect sama Academy, dibantu sama kreator Snack Video untuk placement produknya di sinetron snack terpilih misalnya seperti itu. Yang mana nih sinetron snack yang lolos kurasi seperti itu, yang oh ternyata temanya relate dengan produknya. Nah, itu bisa banget. Kemudian ada juga mini variety show, religious motivation, acara-acara komedi dan fun juga menjadi trending topik di snack video itu sendiri. Nah, ini slide terakhir dari saya. Terima kasih. Silakan nanti yang mau bertanya boleh langsung di kolom chat, mau terkait dengan overview, atau kita langsung nanti mau bertanya terkait performance atau technical yang akan disampaikan sama Mas Fredrik. Sekarang saya kembalikan ke Mbak Ulan. Terima kasih. Oke, thank you Mas Anggoro untuk Iya, penyampaian sama-sama. materi. Oke, nah, tadi Ulan sempat lihat di kolom chat ini ada yang nanya. Kamu nanya tadi itu iklannya via Snack Video semua ya? Sama misal belum punya produk kira-kira bagaimana, Kak? Nah, buat teman-teman semua nih di sini yang pengen jualan, pengen juga beriklan nih di bulan Ramadan untuk memaksimalkan potensi-potensi yang ada ketika kita memasukin bulan Ramadan itu pasti orang-orang tuh minat belanjanya tuh jadi tinggi ya, karena kita akan menyambut hari raya. Nah, teman-teman bisa join Akademi Immerse Club Batch 3 karena di sana nanti teman-teman bisa dapetin akses ke 100 winning produk tanpa modal. Nih, bayangin teman-teman nanti udah beriklan, udah dapetin produknya, teman-teman nggak perlu stok, teman-teman juga nggak perlu nih ngelakuin kayak misalnya beli dulu di awal terus bermodal dulu, enggak. Nah, jadi nanti itu sistemnya dropship. Jadi teman-teman nanti cuman tinggal ngiklan aja. Siapin modal ngiklan di Snack Video, terus nanti untuk produknya nggak perlu packing-packing, nggak perlu, apa tuh namanya, nggak perlu teman-teman ngestok di rumah, kayak gitu. Caranya bagaimana, Kak? Nah, teman-teman bisa langsung, isi waiting list batch 3. Nah, di situ nanti teman-teman akan langsung dapat informasi yang paling pertama terkait pembukaan batch 3-nya. Karena kebetulan sekarang kita lagi, jalan di batch kedua. Nah, karena antusiasme teman-teman yang kemarin belum sempat join batch 2, jadi kita akan buka lagi, cuman untuk tanggalnya belum bisa kita kasih tahu. Mungkin nanti teman-teman langsung aja isi dulu waiting list-nya. Nah, setelah itu nanti akan dapat informasi selanjutnya. Udah dapat OO gratis ya, Kak? Kamu tanya saya baru tahu Snack Video bisa ngiklan karena baru terjun di dunia digital marketing. Itu cek di Snack Video diarahkan ke landing page atau gimana ya? Oke, mungkin ini pertanyaan dari Mas Andre bisa langsung dijawab oleh Mas Anggoro ya? Iya, oke Mas Andri. Ya, di Snap Video saat ini sudah bisa melakukan komersialisasi produk-produk SMB melalui advertisernya. Jadi ada platform atau kita udah punya Snack Video khusus udah buat untuk para advertiser. Jadi kalau teman-teman nanti pengen langsung iklan, boleh tuh langsung onboard sama teman-teman Akademi. Nanti akan dapat akun waitlistnya ya Kak ya, ya Kak Ulan ya.
Oke, nanti bisa konsultasi nih landing page-nya seperti apa. Jadi bisa langsung ke landing page. Hampir hampir sama sih serupa dengan produk-produk yang udah ada sebelumnya. Jadi kalau ngiklan pakai landing page, mulai dari konten kreator apa kreatifnya gitu ya, dari kreatifnya, video-videonya, kemudian klik bisa langsung ke LP yang disiapin sama teman-teman advertiser. Oke. Mungkin ada pertanyaan lanjutan terkait landing page-nya bisa langsung dijawab aja ya Mas ya? LP-nya bisa buat di snack video. Nah, tunggu nih, nanti kita minggu depan ada pengumuman. Jadi bisa atau enggaknya ada pengumuman gimana sih LP di snack video itu ya. Kak siapa? Kak Dani ya? Kak Doni, sorry. Jadi nggak perlu ribet sewa hosting nih nanti. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Jadi untuk landing page-nya nanti mungkin bisa ditunggu akan ada informasi selanjutnya biar teman-teman nih ketika ngiklan di Snack Video udah nggak usah ribet-ribet lagi. Kayak gitu. Nah, tadi ini ada pertanyaan terkait mungkin tadi nih dari Mas Hendra ada pertanyaan terkait lanjutan dari Ostok ya, dari produk Winning yang disediain sama tim dari Akademi. Udah dapat gratis OO ya Kak? Betul, buat teman-teman yang misalnya sekarang, bergabung atau join, login, sign up di Ostok, teman-teman akan otomatis dapetin akun order online personal gratis selama 1 bulan, kayak gitu. Oke, teman-teman kira-kira ada mau lagi yang ditanyakan terkait, snack video itu apa, terus cara beriklannya kayak gimana ke Mas Anggoro? Karena selanjutnya kita mungkin akan langsung bahas teknis beriklannya. Karena tadi kan udah kita dapat overview terkait, oh di snack video tuh kayak gimana sih audiensnya, terus juga jenis-jenis konten yang bisa kita implementasiin di sana sesuai dengan audiensnya tuh kayak gimana. Nah, mungkin kalau misalnya sekarang udah nggak ada pertanyaan lagi, kita bisa move ke, materi selanjutnya. Oh, sebentar ini ada pertanyaan dari oke, ini ada pertanyaan dari Mas Fauzi Rahman terkait target cost dan mungkin ini lebih ke budgeting ya. Mungkin nanti ini pertanyaannya akan dijawab langsung setelah pematerian yang selanjutnya ya, teman-teman. Oke, kalau gitu. Oke, Mas Anggoro, makasih untuk, insight-nya. Pasti ini bermanfaat banget buat teman-teman yang mau mulai berjualan atau beriklan di Snack Video. Dan buat teman-teman juga jangan, jangan ketinggalan karena nanti akan ada informasi-informasi lanjutan terkait kemudahan beriklan di Snack Video, kayak gitu. Oke, mungkin sekarang kita akan lanjut ke materi selanjutnya terkait teknis beriklan, akan dibahas langsung oleh Mas Fedrik Sujatmoko ya Mas, sorry. Ya, Oke, kalau gitu. oke. Oke Mas, waktu dan layar Wulan persilakan untuk Mas ya. Oke, terima kasih Mbak Wulan. Untuk pertanyaan Mas Mas sorry, Taufik, mungkin saya akan jawab langsung pas Mas nanti saya Fedrik sorry, sambil share screen itu ya. Mas Fedrik, Ya, suaranya kayaknya agak mendem. oke. Coba sebentar. Jauh dari laptop. Kalau sekarang Nah, sekarang udah enak, udah lebih oke ya? udah lebih oke oke. Oke. Oke, untuk pertanyaan Mas Fauzi nanti saya langsung jawab aja yang pas nanti share screen itu untuk bagian di targetingnya ya, untuk yang bidding strategi. Em, Mungkin saya izin matiin kamera karena di Jakarta hujan dan saya takutnya nge-lag. Oke, apakah layar saya sudah muncul? Sudah Mas, aman. Oke, oke, saya langsung mulai aja. Nah, nanti jadi kalau misalnya sudah ada akun yang di whitelist dari teman-teman Akademi, dari order online gitu ya, itu nanti Mas bisa langsung masuk ke Quay for Business Ads Manager nih, akun iklannya, dan tampilannya seperti ini. Jadi ini untuk tampilan dashboardnya, ini saya pakai yang dummy tapi ya, yang demo. Jadi ini memang semua angkanya ya angka asal aja gitu dimasukinnya. Nah, di dashboard ini Mas bisa lihat nanti ada sudah spending berapa di hari ini. Di sini pakai dollar, tapi kalau nanti yang akunnya punya Mas itu pasti sudah pakai rupiah. Nah, di sini juga bisa di set untuk daily budgetnya di level akun. Satu akun ini per harinya mau spend berapa gitu maksimal.
dan juga dari saldonya. Oke, dan di sini ada statistik iklan juga, yang aktif berapa, yang under budget dan yang di reject berapa. Terus ada juga current status, impressions, klik, CPC, conversion, sama CPA. Jadi kayak basicnya aja ya, basic metrics. Nah, saya langsung ke campaigns. Ini ceritanya kita mungkin kayak langsung bikin campaign aja. Di sini untuk yang bagian campaign-nya Mas bisa filter dari status campaign-nya, bid strateginya, dan sebagainya, di level ad set, di level ads. Time zone-nya bisa diganti, kalau mau diganti ke jam lokal misalnya, seperti ini. Tapi ini hanya merubah periode penarikan data aja. Jadi nggak mengubah sistemnya itu dia risetnya beda jam gitu. Karena kan mungkin kalau di platform sebelah itu dia risetnya kan di jam 12 malam ya untuk yang di Meta, TikTok, Google, dan yang lainnya mungkin kalau ada. Tapi kalau di kita, dashboard kita ini pakai UTC plus 0. Jadi benar-benar GMT 0 gitu ya. Kalau misalnya Mas di WIB atau mungkin di Wita plus 7 plus 8, berarti nanti risetnya ganti harinya itu jam 7 pagi. Atau kalau di Wita, misalnya di Bali, itu jam 8 pagi berarti. Oke, nah di sini bisa ganti juga untuk periode tanggalnya. Nah, kita bisa langsung create campaign di sini. Nah, di sini kita punya berbagai macam objektif. Tentunya nanti yang Mas bakal bisa pilih hanyalah yang awareness, community interaction buat dapat follower, untuk yang akun brandnya gitu ya, buat akun yang si organiknya itu. Untuk consideration ini buat dapat traffic, buat dapat klik sebanyak mungkin CPC. Nah, dan yang biasa dipakai pasti yang conversion ini. Oke, nah di sini bisa pilih website. Nah, tadi yang pertanyaan Mas Fauzi bisa saya jawab di sini. Jadi kita punya 3 bidding strategi. Ada yang target cost, cost cap, sama lowest cost. Mungkin saya jelasin dulu dari yang lowest cost. Jadi yang lowest cost ini secara grafik kan dia kayak naik gitu ya, cost per result-nya secara ilustrasi. Nah, kenapa seperti ini? Karena dengan yang lowest cost itu si sistem secara algoritmanya bakal ngutamain buat spending daily budgetnya. Jadi bukan ngutamain performance-nya, tapi dia lebih ngutamain spending-nya. Jadi kalau misalnya sehari ngeset budgetnya yang di minimumnya Rp720.000, dia pasti secara sistem gitu ya, dia menjamin at least 80% budget dihabisin. Makanya karena dia fokusnya buat spending, cost per result-nya belum tentu bakal bagus, bakal stabil. Bisa aja lebih tinggi dari harapan gitu lah ya. Nah, kita juga punya target cost sama cost cap. Beda di mana? Kalau yang cost cap dulu mungkin saya jelasin. Jadi kalau lihat di ilustrasinya ini, cost cap-nya itu bid-nya, cost per result-nya, CPA-nya gitu ya. Itu Mas kayak bisa ngasih batas paling tingginya berapa. Misalnya Mas nggak mau bayar lebih tinggi dari Rp30.000 untuk yang cost per result-nya. Untuk yang orang ngisi satu form gitu ya, full form. Nah, ini nanti secara sistem dia nggak akan lebih tinggi dari 30.000 itu. Nah, sedangkan kalau yang di target cost, kalau misalnya Mas ngeset bidnya CPA-nya 30.000, itu akan dijadiin target. Nah, sistemnya ini bakal berusaha untuk mencapai target itu, tapi bukan berarti dia nggak akan lebih dari target. Karena bisa aja mungkin dari fluktuasinya 20% maksimal, bisa aja dia jadi 40.000. Atau mungkin kalau bisa bisa lebih rendah, ya dia bisa ke 20.000 gitu misalnya. Oke, semoga terjawab untuk yang bidding strategi ini. Tapi ya untuk di awalnya, kita bisa saranin lebih ke cost cap. Cost cap ini memang yang minimum daily budgetnya di 720.000. Tapi kalau Mas mau pakai yang target cost, itu juga bisa. Karena dia minimum daily budgetnya di 250.000. Nah, nanti Mas bisa coba yang content view dulu, landing page view gitu ya, buat ngumpulin data. Pas nanti udah tahu berapa nih bid untuk satu purchase-nya, bid untuk satu conversion-nya, barulah nanti Mas bisa ganti optimize ke purchase gitu, atau optimize kayak to cart misalnya. Oke, nah misalnya saya pakai target cost di sini, daily budgetnya juga bisa di set di level campaign-nya. Nanti nama campaign-nya ini bisa diganti. Saya next. Nah, di sini Mas bisa masukin nanti yang URL landing page-nya, misalnya nama toko.com misalnya gitu ya. Ini bisa dinyalain landing page preload. Ini fungsinya buat apa? Jadi saat user itu nge-play video iklannya 5 detik, landing page-nya itu bakal langsung mulai loading di background.
Jadi kalau Mas bayangin kan, kalau user snack video, user sosial media manapun, pas dia ngeklik link, kalau loadingnya kelamaan, kan dia males tuh buat nunggunya. Dia pasti bakal bounce, dia pasti bakal drop, dia pasti bakal close. Dia nggak bakal mau kayak nungguin mungkin lebih dari 10 detik gitu misalnya. Nah, dengan Mas nyalain ini, karena dia udah loading duluan, pas nanti dia beneran ngeklik, bakal lebih cepat loadingnya. Oke, jadi ini kita rekomen buat nyalain. Terus nanti bisa pilih kuat pixelnya kalau misalnya sudah dibikin gitu ya, pixelnya di sini. Oke. Nah, di sini bisa set untuk targeting audience-nya. Nanti saya akan bahas lebih dalam buat yang custom audience dan yang bisa di-include, di-exclude, lookalike audience gitu ya, CALA. Tapi kita lanjut dulu. Di sini bisa targeting dari sisi negaranya, apakah mau satu Indonesia, atau mungkin di provinsi tertentu, atau mungkin di kota besar tertentu. Oke, kalau mau di-exclude juga tinggal di-exclude misalnya gitu. Oke, nah di sini bisa klik Show More Options. Kita bisa targeting dengan age range juga ya, kelompok umur. Tapi ya kita sosial media, jadi bisa aja pasti ada user yang udah umur 40, ngakunya di sini 21 gitu misalnya dia. Jadi kalau nanti Mas mau targeting di awal, saya sebaiknya broad aja, no limit aja. Karena bisa aja nanti ada user-user yang kayak gitu gitu. Dan ada juga mungkin Mas jual fashion buat cowok misalnya, mungkin Mas targetingnya begini, tapi bisa aja nanti HP-nya si cowok ini mungkin lagi dipakai sama sama istrinya misalnya gitu. Nah, nanti malah dia nggak relevan buat istrinya gitu kan, nggak kelihatan yang iklannya. Jadi sebaiknya ini juga broad aja di awal. Oke, bahasa ya bisa no limit. Kalau mau di customize juga bisa, tapi ya tentunya kita di Indonesia 99% semuanya pakai bahasa Indonesia di HP-nya. Oke. Harga device ini juga nggak perlu dotak-atik, bisa kelipatan 50 sampai yang 1.000 dolar plus, tapi di no limit aja. OS-nya kita udah punya yang iOS gitu ya buat Apple, tapi memang jumlahnya masih sangat kecil karena memang user kita di iOS nggak sebanyak itu. Tapi kalau Mas mau coba dua-duanya ya bisa, atau mau hanya di Android pun bisa. Oke, sistem version juga bisa dipilih 5 ke atas sampai yang 11 ke atas, tapi ini biasanya hanya pas gitu ya kalau Mas mempromosikan aplikasi. Mungkin yang versi 7 ke bawahnya kayak banyak bug gitu. Jadi Mas cuma mau klien itu install, muncul iklannya kayak yang 7 ke atas Androidnya. Brand HP, kalau misalnya mau dicoba juga bisa, tapi ya sebaiknya no limit aja. Kita sudah punya semua yang Android, Xiaomi, Vodafone, Sony, Samsung, dan sebagainya. Carrier network, ini jadi kalau Mas mau Tri, Telkomsel, dan sebagainya, itu kita juga ada XL. Di sini listnya banyak karena memang kecampur dengan yang di Brazil. Oke, nah di sini bisa ngeset daily budgetnya. Nah, kita rekomen sebaiknya disetnya di level ad set ya. Kan tadi bisa di level akun, di level campaign, ini di level ad setnya. Di sini pakai dollar, tapi nanti Mas sudah pakai yang rupiah. Kalau yang target cost minimum di 250.000. Kalau yang cost cap dan lowest cost minimum di 720.000. Oke. Nah, di sini Mas bisa schedule juga apakah mau start dari hari ini gitu ya. Begitu sudah di-review sama sistem, sama human, nanti dia bakal langsung live. Atau mau di-set untuk yang start date-nya sama end date-nya mau kapan. Oke, nah di sini bisa mau running 24 jam 7 hari atau mau diatur juga bisa. Jadi mungkin Mas hanya mau running di Senin sampai Jumat misalnya, atau mungkin hanya mau di jam tertentu, itu bisa diatur. Nah, yang butuh diperhatikan di sini seperti yang tadi saya bilang, jadi kalau nol di sini itu, kalau Mas di WIB, kayak gini nyala, ini jam 7 pagi nyalanya, bukan jam 12 malam nyalanya. Nah, jadinya kalau misalnya Mas mungkin ada kebutuhan mau jalan dari jam 9 pagi, karena mungkin CS-nya baru ready jam 9 pagi gitu ya. Berarti nyalainnya dari jam 2. Karena 2 tambah 7-nya 9. Oke.
Nah, di sini bisa sudah kepilih conversion tadi di awal. Untuk yang di awal pertama kali campaign, pertama kali jualan, karena kita butuh data learning, karena kita butuh tahu bitnya berapa sih buat nanti yang si purchase-nya, buat nanti yang add to cart-nya. Jadi sebaiknya content view dulu aja. Bit per content view-nya bisa di 250 perak. Nah, ini jangan dimasukin 500, jangan dimasukin 700, jangan masukin 1000 per content view. Karena takutnya dia kayak terlalu terlalu cepet ya, terlalu ngegas gitu spendingnya. Malah jadinya yang ngeliat tuh usernya cuma yang itu aja di jam itu gitu. Karena kan tujuannya Mas ngerunning ini kan buat ngumpulin data. Justru akan lebih bagus kalau Mas bisa stabil runningnya sampai 8 jam, sampai seharian gitu. Jadi bisa 250 aja. Dan ini bisa dites untuk running sehari minimal, didiemin aja, kumpulin data, atau bahkan sampai ke 2 hari, 3 hari. Oke. Nah, kita punya 2 placement. Ini kita yang agak berbeda dari mungkin 3 sosial media atau 3 channel lainnya gitu ya, yang paling besar itu Meta, TikTok, Google. Mereka kalau Mas beriklan di mereka, iklannya itu nggak cuma muncul di aplikasinya aja. Jadi Meta nggak cuma muncul di Facebook IG, TikTok nggak cuma muncul di TikToknya, Google pun nggak cuma muncul di satu website aja gitu ya misalnya. Kalau misalnya Mas pakai yang display networknya gitu. Nah, kalau di Snack Video, kita murni hanya muncul di Snack Videonya aja. Jadi nggak ada muncul di website lain, di aplikasi lain tuh nggak ada. Nah, kalau yang invite ads itu munculnya pas dia user lagi nge-scroll di trending page-nya, for you page-nya gitu ya. Kalau yang rewarded ads, iklannya Mas ini bakal muncul di video orang, di video user biasa. Dan biasanya videonya itu yang kalau durasinya panjang banget, biasanya kayak sampai 5 menit, 10 menit, yang kalau ditonton sampai habis sama user, user itu bakal dapat koin. Koin digital gitu lah, ya, koin snack video, buat nanti ditukar jadi RP, atau mungkin jadi gift pas live streaming. Nah, jadi ini kita rekomen dua-duanya dinyalain aja. Terus di sini bisa masukin nanti nama adset-nya. Nah, kalau Mas mau save and close bisa, atau mau di next buat ke level ads-nya juga bisa. Tapi ini saya butuh cancel karena di akun demo. Nah, saya langsung lompat ke ads-nya aja, terus edit iklannya yang sudah ada. Oke, nah ini untuk tampilan ads levelnya. Pertama Mas bisa ke sini, jadi awalnya itu dia pasti kayak kosong begini, custom identity gitu ya. Nah, custom identity ini Mas bisa upload profile picture sama profile name-nya. Itu di sini. Dan ini nggak harus yang formal banget nama brand atau apapun, jadi mau apapun bisa gitu ya. Terus di sini bisa upload video atau image, maksimal bisa 10 kalau image, dan kalau uploadnya lebih dari 2, dia bakal muncul sebagai slideshow carousel gitu. Bisa swipe kiri, swipe kanan. Dan ini bisa dimasukin juga untuk yang BGM-nya, musiknya. Tinggal dipilih. Nah, tapi ya kita short video platform, jadi yang kita rekomen tentunya video yang diupload. Formatnya bisa dilihat di sini. Kurang lebih sama lah dengan yang di sebelah gitu ya, dengan di TikTok, dengan di IG Story, di IG Reels, di YouTube Shorts bahkan. Portrait video. Oke, nah di sini slogannya bisa dikosongin karena dia nggak muncul di mana-mana. Description ini captionnya maksimal 45 karakter. Ini untuk pilihan call to actionnya, diskon promotion, on sale, shop now, contact us dan sebagainya. Dan di sini pakai bahasa Inggris, tapi kalau user device-nya pakai bahasa Indo itu bakal ditranslate secara otomatis gitu ya ke bahasa Indo. Oke, nah ini playable bisa di skip. Terus ini ada interactive add-on, ini juga kita rekomend banget buat dipakai. Jadi kita nyebutnya itu card, ada multiple image, display, merchandise, kupon, blind box, dan sebagainya. Yang paling pas untuk dipakai itu pastinya yang merchandise card ini. Karena nanti di iklannya yang biasanya hanya ada profile picture, profile name, caption. Setelah 5 detik berjalan, dia bakal muncul cardnya ini di sini. Jadi cardnya itu ada harga sebelum dan sesudah diskon, harga coret. Ada label diskonnya, sama ada kayak tambahan foto produk gitu.
Atau mungkin kan besok ini udah mau 3 Maret ya, biasanya mungkin kayak ada promo twin date, tanggal kembar, kayak 33 gitu, tapi mungkin Mas nggak sempat bikin video. Mungkin Mas tinggal bikin image aja, image-nya itu pakai yang versi ini nih, display card. Mungkin ada kayak promo tambahan untuk yang tanggal 33 gitu, 3 Maret. Nah, ini kita rekomen buat dipakai karena dari data sih udah kelihatan kalau dia bisa nambahin click to rate, CTR. Dan semakin bagus CTR-nya, semakin semakin dinilai kompetitif iklannya yang punya Mas. Dan kalau dia kompetitif, itu berarti akan lebih sering muncul daripada yang advertiser lainnya gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah, ini juga bisa diganti nama iklannya. Habis itu, ini bisa di-ignore. Nah, tapi selain yang dark post ini, kita juga bisa yang quiet account for native ads. Jadi kalau yang custom identity ini lebih ke dark post gitu ya. Hanya apa namanya, hanya akun iklan aja, nggak ada akun brandnya, nggak ada akun organiknya. Tapi kalau Mas sebenarnya bukan cuma reseller, Mas punya produk sendiri, akan lebih efektif untuk jangka panjangnya kalau Mas pakai yang native ads ini. Karena di sini Mas bisa konekin akun organiknya, akun brandnya, terus nanti Mas tinggal pilih video yang sudah diupload di situ. Bisa langsung dipakai gitu. Jadi ini menggunakan video yang diupload di akun organik buat materi iklan. Tinggal dipilih call to action-nya misalnya apa gitu. Oke, nah ini untuk yang campaign setup-nya sejauh ini sudah beres. Jadi kalau udah tinggal di save and close aja. Sekarang saya lanjut ke audiences. Ini yang sangat menarik dan sangat bagus sebenarnya use case-nya fitur ini. Karena tapi kayak banyak advertiser itu yang mereka nggak terlalu ngerti untuk cara pemakaiannya, untuk use case-nya seperti apa. Jadi di kita bisa bikin custom audience, lookalike audience. Untuk bikinnya gimana? Mas bisa create audience di sini, bisa pilih yang website traffic. Kalau misalnya Mas punya apa namanya mungkin sudah lama pakai OO gitu ya, nanti kan ada daftar nama, email, nomor HP. Mungkin Mas mau retarget mereka. Mungkin mereka udah beli dari sebulan lalu misalnya. Mungkin mereka beli skincare, cuma udah habis nih skincare-nya harusnya. Mas mau retarget. Ayo beli lagi supaya karena yang sebelumnya udah mau habis misalnya gitu ya. Retargeting itu Mas bisa pakai yang custom audience ini, custom file. Jadi Mas bisa upload emailnya itu buat nanti di match sama usernya Snack Video. Kalau yang engagement, ini based on user yang engage dengan kontennya Mas. Apakah dia nge-like videonya, apakah dia komen videonya gitu. Tapi yang biasa kita pakai harusnya yang ini, yang paling bagus gitu ya, website traffic. Kenapa paling bagus? Karena yang sinyalnya itu, based on eventnya itu, dia sampai ke yang add to cart atau sampai ke yang purchase. Jadi di sini akan lebih deep ya istilahnya itu akan lebih bagus sinyalnya karena Mas bisa bikin custom audience user yang sudah beli produknya, yang sudah purchase gitu ya, dan waktu misalnya 7 hari terakhir dari pixel yang mana gitu. Nah, ini Mas bisa exclude dari campaign supaya Mas nggak perlu buang-buang duit buat nunjukin iklan ke yang udah beli dalam 7 hari terakhir. Atau mungkin kalau produknya mungkin nyawanya itu lebih lama, kayak misalnya produk herbal mungkin nyawanya sebulan lebih, berarti 30 hari terakhir. Kalau dia udah beli, buat apa dikasih lihat lagi gitu. Nah, tapi di use case lainnya, mungkin dia produk herbalnya cuma tahan sebulan. Mas mau retarget user yang udah beli di bulan lalu, ayo dong beli lagi nih, udah mau habis kan? Nah, ini bisa di-include jadinya, bukan di-exclude. Oke, nah dan juga kalau Mas udah punya custom audience user yang udah beli, yang udah purchase, kalau ini nanti Mas udah save, terus udah jadi custom audience-nya, ini bisa dibikin versi lookalike-nya. Jadi tinggal klik di sini lookalike, terus tinggal dibikin, ini misalnya yang semakin kecil yang tier-nya ini, dia akan semakin mirip dengan yang si custom audience-nya gitu, lookalike-nya. Jadi ya kita saranin yang tier 1 ini aja. Nah, di sini Mas bisa bikin lookalike. Jadi nanti pas ini dipakai, di include nih, lookalike audience ini di ad set,
sistem bakal mencari user yang lebih mirip lah dengan user-user yang sudah purchase. Gitu. Jadinya nggak yang hanya broad aja, tapi dia juga bakal targetin user yang lebih mungkin buat purchase sesuai dengan behavior yang si custom audience yang udah purchase. Nah, ini untuk custom audience dan lookalike audience. Oke, dan juga di sini sebenarnya kalau Mas mau, di sini kita punya reports. Reports ini bisa dikonfigur. Mungkin kalau yang di awal kan agak kurang kelihatan gitu ya, kalau hanya lihat dari campaign level atau dari account level, di sini Mas bisa breakdown supaya lebih detail. Impression, CPM, klik, CPC, CTR. Di sini kita sudah punya lengkap. Misalnya Mas ada unique add to cart-nya, ada unique purchase-nya, tinggal di-apply. 7 hari terakhir misalnya, atau mungkin coba saya biar ada angkanya. Spending-nya berapa, impression, CPM, add to cart, purchase gitu. Cuma ya ini masih yang angka palsu ya, kayak angka demo gitu aja nggak salah. Oke, dan di sini nanti juga bisa diekspor, mau ke Excel, mau ke CSV. Gitu. Oke, nah dari saya untuk akun demonya hanya itu. Silakan mungkin bisa balik ke Mbak Wulan, kita bisa mulai Q&A mungkin. Oke, terima kasih Mas untuk penjelasan mengenai teknis untuk beriklan di Snack Video. Nah, Ya. selama tadi Mas Fredrik udah sambil menyampaikan ini, teman-teman kayaknya udah nggak sabar ya pengen nanya, pengen tahu terkait eh, lebih dalamnya lagi beriklan di Snack Video. Mungkin ini ada pertanyaan dari Mas Fauzi Rahman. Kita langsung bacakan saja ya Mas. Yes, Oke, ini dari Mas Fauzi Rahman katanya, apakah pakai objektif event content view bisa dapat purchase buat nentuin bid? Silahkan Mas. yes. Oke, nah ini bisa. Jadi kalau nanti mungkin saya langsung ke sini aja, web themes. Jadi kan Mas akan bikin pixel. Pixelnya itu butuh minimal ada 2. Um, Web pixel, manual, next, pilih yang standard mode. Nanti ini dikopas seperti biasa JavaScript-nya. Kalau sudah bisa di next. Nah, yang biasanya di track itu ada 2, yaitu dari URL-nya. Content view, jadi mungkin https nama toko.com/produk A misalnya gitu ya. Nah, nanti yang berikutnya di track juga adalah si purchase-nya. Nah, nanti kalau Mas sudah dapat akun whitelist-nya dari tim OO, nanti Mas, karena kita udah integrasi ya dengan order online, Mas tinggal kopas Snack Video Pixel ID-nya ke dashboard-nya OO. Di situ Mas bisa langsung nge-track langsung tank seperti ini. Nah, jadi nanti dengan Mas running ke content view, karena udah ke-track juga nih yang si purchase-nya, kalau ada yang purchase, tetap masuk datanya. Nah, memang masih dioptimasi ke content view. Dia belum bisa optimize ke purchase. Karena Mas belum tahu nanti bid-nya berapa, dan untuk di awal butuh satu purchase event dulu dari iklan, baru dia bisa dipilih. Jadi Mas running content view dulu, content view-nya ke trigger, kalau ada yang purchase, purchase-nya pun ke trigger. Oke. Nah, nanti kalau udah jalan sehari, 2 hari, 3 hari, udah kelihatan nanti. Pas udah dapat 10 purchase, oke, mungkin di Rp30.000 nih stabilnya. Mungkin di Rp25.000 nih stabilnya. Nah, Mas tinggal bikin campaign baru, mungkin di target cost lagi, mungkin di cost cap, sesuaiin. Purchase bidnya Rp25.000 sesuai data gitu. Oke, apakah terjawab, Mas Fauzi? Oke, Mas Fauzi, apakah sudah terjawab? Kalau udah terjawab, boleh langsung kirim chat di kolom chat. Kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan, boleh langsung diketikin juga, biar langsung dijawab sama Mas Fredrik gitu. Mungkin sambil nungguin Mas Fauzi Ya, tadi, mmm, bacain dulu pertanyaan yang tadi pertama banget ditanyain ketika kita mulai, webinar-nya ya, Mas, ya. yang ini ya. Ini
Ada pertanyaan dari Mas Bagas. Mas Katanya saya Ba, udah oke. di Oh, yang Orientus Bank. 500.000 itu ya. Yang ini ya. Yang udah spend 500.000, tapi belum Iya. dapat konversi. Apa ada yang salah? Boleh, silahkan dijawab, Oke. Mas. Apakah ada yang salah? Nah, apakah ada yang salah? Biasanya sih pasti ada. Karena kalau udah 500.000 itu jarang banget nggak ada yang beli. Biasanya satu purchase, cost per conversion CPA di kita itu ya kalau satu WhatsApp-nya mungkin sekitar 10.000, bisa 5.000, bisa 15.000. Kalau per satu orang ngisi full form itu mungkin bisa 30.000, ada yang 20.000, bisa sampai ke 40.000, 50.000. Tergantung juga harga produknya. Mungkin yang jadi pertanyaan saya, Mas jual produk apa? Terus nanti kalau mau dicek lagi, apakah pixelnya udah ke trigger untuk yang bagian konversinya, purchase-nya? Atau terus apakah dari websitenya kalau Mas ngetes masuk ke landing page sebagai user, apakah bisa ngisi full sampai formnya? Atau mungkin ada error di situ? Nah, itu semua butuh dicek. Oke, Oke, semoga kira-kira Mas terjawab. Bagas udah cukup terjawab belum ya? Jadi itu harus lagi-lagi harus dicek lagi ya Mas ya untuk Yes, si settingannya ya. betul. Takutnya ada yang tertinggal atau kayak gimana sampai nggak dapetin konversi mungkin seperti itu ya. Yes. Oke, mungkin kalau dari Mas Bagas ada pertanyaan lanjutan. Oke, ini ada Oke, pertanyaan lanjutan. Dari Mas Bagas dulu mungkin ya Mas ya. Saya ya, pakai OO yang 2 pixel aja content view dan content view dan add to aja cart Mas. ya. Nah, mungkin yang butuh Mas Bagas cek sekarang itu, apakah add to cart-nya itu maksudnya di sininya nih. Jadi ininya add to cart, tapi ininya thanks itu. Apakah sudah seperti ini? Karena ini harus thanks, nggak, jangan pakai terima kasih gitu ya. Kemarin ada yang pakai terima kasih atau jangan pakai THX misalnya gitu, tapi harus thanks. Nah, kalau udah, berarti mungkin nanti kita bisa call terpisah. Saya butuh ngeliat langsung tuh berarti. Harusnya ada sesuatu yang bikin dia nggak ada yang convert. Entah dari produknya. Mungkin Mas bisa share yang dijual apa produknya? Mukena. Oh, oke. Mukena sih harusnya bisa laku kok. Berarti nanti mungkin kita bisa bahas terpisah karena saya butuh cek juga dari landing page-nya, dari pixelnya semua setupnya sih, Mas. Oke, Mas udah ada grupnya kan ya? Nanti mungkin bisa chat aja di grupnya, grup WhatsApp-nya. Halo, mungkin Oke, nanti kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan bisa langsung di-share aja di grup ya, nanti bisa langsung dijawab karena ada tim Snack Video juga di dalam situ. yes. Oke, Oke, sip. nah berarti saya Mungkin lanjut ke Mas Fauzi. ya boleh silakan Mas. Oke, kita set budget asset dan bid apakah ada rasio ideal? Oke, nah secara sistem supaya learningnya lancar, supaya optimize dari mesinnya gitu ya, itu mesin learning, AI, optimization dan sebagainya lancar, kita butuh budgetnya itu daily budgetnya cukup untuk dapat 10 conversion per hari. Jadi kalau nanti Mas udah running content view mungkin ya, habis itu dapat oke cost per add to cart-nya di 25.000, cost per purchase misalnya 25.000. Berarti itu butuh dikali 10. Jadi Mas butuh ada budget jalan sehari 250.000 rupiah. At least buat dapetin 10 conversion itu per hari supaya dia stabil. Nah, tapi kalau misalnya udah kayak gitu pun masih nggak stabil, itu memang di Snack Video itu nggak terlalu bisa lancar ya spendingnya. Karena kan kita secara jumlah user itu memang nggak sebanyak dari yang platform sebelah, kalau di compare ke platform sebelah gitu ya. Dan itu ada jam-jamnya user tuh kapan yang paling aktifnya. Jadi mungkin kalau di pagi hari, user baru bangun tidur gitu ya, browsing snack video, rame tuh. Nah, di situ mungkin spendingnya bisa cepat. Tapi mungkin yang pas udah ke siang, mungkin mereka udah punya aktivitas, mungkin mereka ke pasar, kemana, makan siang, dan sebagainya, mereka nggak buka snack video, sepi usernya. Nah, di situ mungkin lambat spendingnya. Tapi habis itu pas sorenya, mungkin malamnya pas udah pada mulai live streamer, udah pada mulai live, terus mungkin udah mulai pada orang santai rebahan di rumah, mereka udah bisa browsing lagi snack video, barulah rame lagi malamnya. Gitu. Jadi memang
nggak bisa full sehari bakal stabil perfect gitu ya, sejam 100.000 rupiah, jam kedua 200.000 rupiah, jam ketiga 300.000, itu nggak bisa kayak gitu. Oke, apakah terjawab Mas Fauzi? Mas Fauzi, apakah sudah terjawab dari pertanyaannya? Oke, sudah terjawab Oke. ya, alhamdulillah. Mungkin kalau buat teman-teman yang masih pengen nanya soal snack video, teknisnya kayak gimana, bisa langsung ketikin aja di sini nanti langsung dijawab. Sebentar, ini ada lagi pertanyaan di awal tadi. Sebentar. Wulan cari dulu ya, Mas, sebentar. Ya, Hmm, Tadi yang lowest target cost udah, terus juga mungkin ini ada dari Mas Faisal, lebih ke kayak mungkin bisa dikonsultasikan juga ya sama tim Snack Video. Katanya Mas Faisal, besar ya untuk anggaran testing kalau 3 hari 3 kali 250.000 jadi 750.000. Mungkin oh ya, kasih pertanyaan tambahan mungkin ya Mas. Apakah ini mungkin nggak ya kita bisa budgetnya lebih murah dari ini gitu? oke. Untuk itu memang sayangnya nggak bisa. Untuk yang paling minimumnya ya sehari 250.000 rupiah. Kalau testing 3 hari ya 750 gitu. Tapi ya memang itu apa ya, istilahnya kayak biaya buat testing gitu. Nggak ada satupun appetizer di kita yang apa namanya, hari pertama langsung dapat CPI yang paling rendah gitu terus dia langsung ngegas, tuh nggak ada. Dia pasti semuanya butuh testing dulu, dan itu emang udah termasuk biaya buat learningnya, biaya buat testingnya Mas. Itu nggak menutup di platform manapun juga sama, cuma kan mungkin di Meta karena TikTok karena Google mereka sudah lebih mature, jadinya ya Mas nggak perlu terlalu banyak lah yang daily budgetnya buat ke arah situ. Kalau di kita memang masih butuh ada fase learningnya gitu. Oke, mungkin begitu ya buat tadi pertanyaan Mas Faisal Nur Hidayat, apakah masih ada di sini? Oh, masih ada. Mungkin kenapa bisa lebih mahal? Karena ya tadi ada fase learningnya yang mungkin lebih lama Yes. ya, kayak gitu. Nah, tapi tadi juga Mas Fedrik sempat sampaikan kalau misalnya ternyata udah spend lumayan besar, terus juga masih belum dapat konversi, mungkin bisa langsung aja diketikin di grup chat, nanti bisa langsung dibahas dan dianalisa langsung sama tim Yes, video. Mungkin bisa. gitu ya Mas ya? Ya. Gitu. Oke. Nah, buat teman-teman kira-kira ada pertanyaan lagi nggak ya terkait snack video? Oke, ini ada satu lagi dari Mas Fauzi Rahman. Oh Tadi ya, oke. buat custom audiensnya bisa tolong di-review satu kali lagi. Include people itu kalau kita pengen retarget purchase pilihan yang mana. Terus yang di bawah itu enable auto refresh Oke, ya dinyalain itu buat apa ya? dengan Oke, auto fungsi. sebentar. Nah, create audience, website traffic, terus di next. Terus misalnya yang sudah purchase, berarti pilihnya yang ini, finish catalog purchase. Terus mungkin dalam 30 hari terakhir, misalnya. Habis itu dari pixel mana di akunnya itu, mau dari semuanya yang udah ke-connect di sini, atau mungkin ya di salah satunya aja bisa. Habis itu, nah ini Mas nggak perlu ngotak-ngatik lagi. Ini kalau misalnya Mas mau tambahin rules baru untuk exclude yang enggak apa, exclude yang enggak apa gitu ya, yang itu bisa. Atau mau tambahin include-nya, yang enggak apa itu bisa. Cuma menurut saya sih yang paling gampang itu dibikin simple aja, karena nanti kalau mau include exclude-nya, itu bisa di level adset-nya. Ntar saya show. Jadi ini nanti misalnya Mas mau namain um, sudah beli 30 hari terakhir misalnya ya, 30 days. Kalau ini Mas matiin auto refresh-nya, dia hanya ngumpulin user yang di 30 hari terakhir dari hari ini. Tapi kalau ini Mas nyalain, dia jadinya 30 hari berjalan. Jadi kayak misalnya kalau Mas dimatiin gitu ya, berarti ya dia hanya menyimpan user dari misalnya 1 Februari sampai 1 Maret kemarin, 30 hari. Tapi kalau ini Mas nyalain, mungkin di bulan Mei nanti dia sudah berubah menjadi user di bulan April sampai Mei awal.
Karena dia kan berjalan terus tuh 30 hari ke belakangnya. Oke, apakah clear sejauh ini? Oke, Oke, udah oke nah, dari Mas Fauzi Rahmannya. nah, terus nanti kalau misalnya mau dipakai di adsetnya, itu tinggal misalnya Mas udah ada yang running, tinggal diedit aja, tinggal dimasukin di sini. Nah, kalau mau exclude gitu ya, supaya user yang udah beli nggak lihat iklannya lagi, masukinnya di exclude. Tapi kalau Mas mau retarget si usernya itu, berarti masukinnya di include. Gitu. Oke. Oke, nah mungkin saya ke berikutnya. Audience insight hasil dari data kita. Tergantung yang di sebelah mana. Oh iya betul. Ini jadi bisa dari data Masnya atau dari data custom audience-nya yang udah Mas bikin. Di sini bisa ngeliat mungkin ya lebih detail gitu ya. Jadi dari custom audience ini misalnya berapa sih yang ada di kelompok umur 25 sampai 36, 37 sampai 50 dari sisi gendernya, dari sisi bahasa, country, OS-nya, harga device-nya, terus dari tipe koneksinya apakah 4G, Wi-Fi, LTE, brand HP-nya, Oppo, Vivo, Samsung, dan sebagainya. Terus dari interest kontennya. Jadi apakah mereka lebih engage usernya ini gitu ya, custom audience ini, apakah mereka lebih engage dengan konten yang mana, film and TV, berita, komedi. Terus secara aplikasinya mereka tuh selain install Snack Video, install apa lagi sih gitu. Oke, itu untuk audience insight. Terus apakah cocok untuk dropship produk dari Osdok misalnya? Oke. Oke. Nah, apakah cocok untuk dropship? Cocok-cocok aja, karena memang udah banyak kok advertiser di kita yang runningnya itu hit and run ya, istilah lainnya selain yang itu. Mereka jadi ngetes satu produk, atau mungkin ngetes 5 produk sekaligus, yang mana yang laku, itu yang dihajar. Begitu udah mulai nggak laku, mereka langsung coba yang lain. Udah ada kok yang kayak gitu. Cuma kalau real case-nya, kebetulan dari kita belum pernah bikin untuk yang case study buat itu gitu ya. Tapi kalau dari pengalaman setahun, 2 tahun ke belakang, udah banyak kok yang kayak gitu. Oke. Ada banyak. Kalau dari jumlah sih mungkin ya butuh di research lagi apakah jumlahnya 50% dari advertiser seperti itu, apakah mungkin hanya 10%. Tapi kalau dibilang banyak, banyaknya itu mungkin ya kayak ada 10% minimal yang seperti itu. Karena mungkin lebih banyak yang reseller, mungkin fokus di satu produk. Ada juga reseller yang fokus di 3 produk misalnya, tapi dari brand owner berbeda. Ada juga yang dia itu brand ownernya, ada juga yang dari gudangnya jualan tangan pertama gitu ya, seratusan produk winning. Nah, kalau itu mungkin bisa ditanya ke teman-teman dari Ostoknya ya. Betul, itu bisa kok. Jadi kayak satu akun mau jual banyak produk atau tinggal bikin akun aja yang banyak, itu buat jual berbagai macam produk itu juga bisa. Oke, terima kasih Mas Fedrix. Nah, Ya, gitu ya teman-teman. Jadinya untuk di snack video ini bisa dicobain kalau misalnya teman-teman produknya dropship ataupun produk sendiri. Dan juga kalau misalnya pengen coba, saya pengen coba beberapa nih untuk dari produknya diiklanin itu bisa banget ya teman-teman. Jadi nggak perlu ragu lagi untuk beriklan di snack video. Soalnya semuanya udah bisa dilakuin. Mau testing berapa produk, mau testing juga dari budgetnya itu bisa dilakuin sama teman-teman semuanya. Nah, mungkin tadi, sempat dibahas juga terkait buat teman-teman yang, pengen tanya lebih jauh tapi belum bisa terjawab karena harus dilihat nih, harus dibedah iklannya sama tim Snack Video. Mungkin teman-teman bisa langsung aja klaim akun gratis whitelist-nya. Nanti untuk kontak, teman-teman harus klaimnya ke mana, nanti akan dikirimin sama tim dari Okademi.
gitu. Nanti langsung diklaim aja akun whitelist gratisnya, nanti langsung akan dibuatkan grup bareng tim Snack Video. Jadi untuk iklan-iklan yang kemarin ada masalah ataupun misalnya mau dilihat apakah ini udah teranalisa dengan baik, itu bisa langsung klaim aja dulu akun whitelist-nya. Jadi nanti teman-teman akan punya grup bareng tim Snack Video, di mana teman-teman bisa langsung tanyain dan selesaiin masalah-masalahnya jika teman-teman ngalamin permasalahan dalam beriklan di Snack Video. Nah, ini udah dikirim juga sama Ordivo Indonesia. Nanti langsung aja klik link WA-nya, terus udah kayak gitu dikirimkan foto KTP, NPWP, terus website atau landing page sama bukti BPOM kalau misalnya teman-teman ini ngejual produk herbal dan skincare kayak gitu ya. Itu untuk klaimnya sendiri gratis, setelah teman-teman klaim, nanti teman-teman akan dibuatkan grup ya sama tim dari Snack Video. Nanti di situ bisa langsung dikonsultasikan aja terkait permasalahan dalam beriklannya kayak gitu ya. Oke. Mmm Oke, ini ada pertanyaan terkait 100 produk winning ya. Ini tuh apakah produk winning ini bisa langsung ke Ostok ataukah teman-teman harus tergabung ke batch 3? Sebetulnya untuk teman-teman bisa ngambil produk di Ostok itu bisa langsung direct ke Ostok tanpa perlu ikutan member batch 3. Tapi, teman-teman yang ikutan batch 3 ini bakalan dapat keuntungannya apa sih? Teman-teman tahu alasan-alasan kenapa ini produk misalnya teman-teman ngambil mukena nih, terus kayak di situ kita nggak tahu performa mukena ini sebenarnya udah penjualannya kayak gimana. Nah, dengan bergabung dengan Academy Immerse Club nanti di batch 3, teman-teman akan tahu alasannya, kenapa produk itu winning, terus settingan landing page, settingan asetnya, image dan copy dari iklannya tuh kayak gimana. Nah, teman-teman akan langsung dikasih tahu. Selain itu kalau misalnya teman-teman udah ngiklan nih, katanya ini produknya winning, tapi ternyata teman-teman nggak dapetin konversi. Nah, teman-teman nanti itu bisa langsung dibahas, dibedah juga iklannya sama Suhu dari Academy. Langsung dicari tahu permasalahannya apa sih. Karena kan, kalau misalnya ketika kita beriklan, kita udah pengennya, "Oh, ini langsung convert, ini langsung jadi uang lagi biar modalnya bisa muter." Nah, mungkin itu keuntungannya ketika teman-teman bergabung ke Academy Immerse Club Batch 3, kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang pengen gabung tapi masih masih maju mundur, teman-teman mungkin bisa langsung isi waiting list-nya aja. Nanti buat teman-teman yang isi waiting list nanti akan dapat informasi paling pertama terkait Academy Immerse Club Batch 3 yang akan segera kita buka, kayak gitu. Oke teman-teman, terkait Snack Video apakah ada pertanyaan lagi? Biar bisa langsung dijawab sama teman-teman dari Snack Videonya. Ini ada pertanyaan dari Mas Firmansyah, Wulan bantu jawab aja ya. Untuk rekamannya, nanti teman-teman bisa dapetin rekamannya, tapi akan diproses di hari Senin atau hari Selasa besok. Jadi nggak bisa langsung dapet hari ini, kayak gitu. Tapi untuk rekamannya pasti nanti ada. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman? Kalau misalnya, masih masih ada pertanyaan, lalu, terkait iklan, terkait teknis dan harus dibedah nih iklannya, jangan lupa untuk diklaim ya teman-teman, akun whitelist, Snack Video gratisnya. Nanti, setelah itu nanti akan dibuatkan grup bareng Snack Video, nanti akan bisa langsung di situ konsultasi dan dibedah juga langsung sama tim Snack Videonya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir lagi. Bisa langsung, hubungi WA yang sudah dikirimkan sama tim dari Akademi ya. Oke teman-teman kalau misalnya memang udah nggak ada pertanyaan lagi, kalau memang udah dirasa cukup dan, "Oh saya mau praktek dulu nih besok," setelah nanti mungkin ada kesempatan lain bertemu sama Snack Video setelah praktek, pengen langsung tanya, boleh nanti ditanyain lagi aja di pertemuan selanjutnya. Karena Wulan yakin juga sih, Akademi dan Snack Video tuh sama-sama ingin bikin teman-teman semua di sini bisa optimal beriklannya, udah ngeluarin uang sebesar apa, juga pengen dapetin, biar teman-teman bisa dapetin yang lebih besar lagi dari apa yang sudah dikeluarkan, kayak gitu. Jadi harapannya ketika teman-teman ngadepin masalah, ketika teman-teman beriklan di Snack Video,
dan menggunakan whitelist account-nya dari Okademi, kita semua bisa solve bareng-bareng biar teman-teman bisa scale up lagi iklannya kayak gitu, biar nggak ada hambatan juga buat teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Terima kasih juga untuk Mas Fredrik Sujatmoko dan juga untuk Mas Yulia Anggoro. Makasih waktunya, terima kasih udah mau diganggu di weekend-nya. Semoga kita Terima bisa kasih. ketemu lagi di pertemuan yang lebih baik ya Mas ya. Ya. Oke, sip kalau kayak gitu. Teman-teman sekali lagi terima kasih, sampai ketemu lagi minggu depan. Kita ada, sekitar 2 pertemuan terakhir di kajian iklan Ramadan sebelum kita benar-benar masuk ke bulan Ramadan. Kita akan kupas tuntas juga permasalahan-permasalahan teman-teman di bulan Ramadan, kayak gitu ya. Sampai ketemu minggu depan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.